Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi cerah, burung berkicau. Cakep. Mentari hangat, mulai menyapa. Cakep. Mohon perhatian dan kerjasama teman-teman. Cakep. Berikan saya banyak senyuman. Asik. Nah, teman-teman, pada kesempatan hari ini kita akan mendiskusikan tentang praktik budaya dalam perspektif fungsionalisme. Nah, teman-teman, diharapkan dari mata kuliah ini, dari materi pada hari ini, teman-teman dapat menganalisis praktik-praktik budaya dengan pendekatan fungsionalisme seperti upacara adat, sistem kekerabatan, dan ritual keagamaan. Namun sebelum itu, saya akan memberikan persembahan video yang merupakan salah satu praktik budaya yang ada di Kalimantan Barat. Selamat menyaksikan. Durasinya sangat lama, kita potong-potong aja. Silakan dilanjutkan. Mohon maaf kalau wajah saya terlihat sangat kucel di dalam ya. Jangan diperhatikan yang lain saja.
Dayu di Desa Selakang, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, di daerah pedalaman perbatasan. Beliau mendirikan sanggar untuk mempertahankan tradisi dan budaya anak-anak usia remaja pradewasa. Baik, sudah sampai di sini dulu videonya. Jadi kita bisa lanjut. Nah teman-teman, terima kasih atas telah menyaksikan video, salah satu video hasil penelitian saya tahun lalu, tahun 2024, yang berhasil sebagai salah satu peserta fasilitasi pengajuan kebudayaan dari Balai Pelestarian Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, dan berkesempatan bersama kolaborasi beberapa mahasiswa membentuk sebuah film dokumenter hasil dari riset pada waktu itu. Nah, teman-teman, kalian lihat tadi bagaimana video ini menggambarkan tentang tarian yang tarian Bekanyar namanya, adalah satu tarian yang merupakan tradisi pada masyarakat Dayak Dayu yang dilakukan atau diselenggarakan pada setiap prosesi gawai setiap tahunnya. Yang tadi kalian saksikan bagaimana tarian ini berfungsi sebagai pengucapan rasa syukur kepada para leluhur ketika pasca panen, dan berdoa agar panen berikutnya dapat melimpah. Nah, selain tarian sebagai hiburan, tarian juga itu sebagai ekspresi budaya, juga sebagai bagian dari identitas masyarakat komunitasnya yang menciptakan keseimbangan sosial di dalamnya. Jadi tidak hanya berfungsi sebagai tarian, tidak hanya berfungsi sebagai hiburan semata, tetapi juga menjadi elemen yang sangat penting dalam menciptakan keseimbangan sosial, dan juga merupakan simbol identitas masyarakat, khususnya masyarakat Dayak Dayu, ya. Nah, hal ini mengingatkan kita pada salah satu konsep di kajian antropologi, yaitu konsep fungsionalisme, di mana setiap elemen-elemen budaya memiliki fungsinya masing-masing untuk menciptakan keteraturan sosial dan keseimbangan hidup, ya. Jadi tarian berfungsi untuk memberikan, memperkuat dan mempersatukan komunitas dan identitas bersama. Sekarang saya ingin meminta pendapat dari teman-teman. Setelah menonton video tadi, bagaimana respon teman-teman terhadap videonya? Saya persilahkan, siapa yang mau duluan? Silahkan, Leni, gimana? Kalau menurut saya, tarian Bekanyar ini sebagai wadah dalam menjaga sistem kekerabatan di sana, ataupun sistem sosial di sana. Tarian ini melibatkan berbagai elemen seperti kerabat, orang tua, penulis, kata Mbak tadi, penulis kelompok tarian di sana gitu. Jadi secara langsung tarian ini juga tidak hanya untuk mempertahankan budaya, tapi juga mempererat elemen kerabatan sekaligus melestarikan suatu tarian yang semakin, kalau sekarang itu adanya modernisasi segala macam ya Mbak, selain untuk kerabatan ya kita tidak menjadi sebuah modernisasi. Terima kasih. Leni, ada yang lain mau berpendapat? Pak, persilahkan. Baik, kita lanjut ya. Nah, teman-teman, tari itu dalam elemen budaya tertentu itu dianggap memiliki ikatan untuk menciptakan solidaritas dan identitas kelompok atau komunitas tertentu. Jadi tarian itu seperti tadi, tarian Bekanyar, bagian dari upacara adat gawai pada komunitas Dayak di Kalimantan Barat, itu juga berfungsi memperkuat solidaritas, ya, menyatukan individu dan mempertahankan tradisi yang sudah berlangsung sejak lama, ya. Kemudian tari juga itu sebagai sarana komunikasi, teman-teman, di mana tari seringkali menjadi sarana untuk mengkomunikasikan cerita, mengkomunikasikan mitos, kosmologi, aspek-aspek sejarah, dan juga keyakinan yang menjadi dasar kehidupan sosial masyarakat penganutnya, ya. Jadi bagaimana budaya itu
dipertahankan kemudian diwariskan dari generasi ke generasi untuk keberlangsungan kebudayaan mereka. Lalu selain itu, tarian juga itu berfungsi untuk menciptakan keteraturan sosial, ya, di mana tari memiliki peran penting dalam menciptakan keamanan sosial dan keteraturan. Ketika masyarakat bersangkutan tidak mampu untuk melaksanakannya atau sudah tidak lagi melaksanakannya, maka mereka mendapatkan sanksi-sanksi sosial berupa mungkin pengucilan, kemudian mungkin melalui proses adat gitu. Jadi memang bagaimana peran tarian dalam komunitas, terkhusus komunitas Dayak, itu menjadi keteraturan sosial mereka yang tanpa tertulis dan terikat, serta mengikat mereka dalam persatuan mereka. Nah, selain itu, tarian juga bagian dari praktik budaya yang erat kaitannya dalam konteks teori fungsionalisme yang dicetuskan oleh dua ahli antropologi, yang pertama Bronislaw Malinowski dan yang kedua Raphael Brown, yang menganggap bahwa setiap elemen-elemen budaya seperti halnya tarian itu memiliki fungsi yang tidak terpisahkan dari elemen-elemen sosial yang lain, seperti norma-normanya, hukum adatnya, dan sebagainya. Sehingga ketika masyarakat dalam komunitas itu tidak melaksanakan tarian, salah satunya tarian, maka mereka akan mendapatkan norma sosial dan sanksi sosial di dalamnya, ya, yang tidak tertulis. Bahkan teman-teman ada di beberapa daerah tertentu yang sangat ekstrim sampai mereka tuh harus melakukan ritual untuk pensucian diri karena tidak melaksanakan salah satu elemen budaya pada komunitas mereka. Ya mungkin didominasi oleh kalangan generasi muda yang sudah terkontaminasi dengan pengaruh modernisasi, maka sudah tidak ingin dan enggan lagi untuk melaksanakan salah satu praktek budaya di daerahnya karena dianggap sebagai stereotipnya kuno, klasik, tidak menarik, dianggap, mohon maaf, tanda kutip, istilah kampungan. Sehingga ada beberapa komunitas tertentu yang memberikan mereka itu semacam sanksi sosial dengan melakukan ritual pensucian diri. Itu ada, ya. Betapa perannya sangat penting, tarian sebagai peran yang sangat penting dalam komunitas tertentu. Nah, selain sebagai keteraturan sosial, tarian juga memperkuat hubungan sosial dan stabilitas. Jadi tarian itu dapat memperkuat identitas masyarakatnya, dapat menghubungkan individu dengan masyarakat yang lebih luas. Saya sebagai pendatang dari Kota Makassar berkesempatan untuk menyelami masyarakat pedalaman perbatasan negara dan menyelami masyarakat salah satu komunitas terbesar di Kalimantan, yaitu komunitas Dayak, dan tahu tentang asal-usul mereka melalui tarian. Jadi saya sebagai pendatang mengetahui kebudayaan Dayak Bidayu melalui tarian-tarian. Di dalam tarian Bidayu sangat kompleks ya teman-teman, kalau kita mau kaji lebih lanjut. Di dalamnya itu segudang norma dan nilai-nilai yang terdapat di dalam. Seperti yang Leni katakan, mereka tuh menjalin hubungan yang baik, melibatkan berbagai elemen di dalamnya, melibatkan berbagai orang di dalamnya, dan juga syarat akan mantra-mantra yang menjadi identitas mereka, dan syarat akan hubungan mereka dengan para leluhur, kayak gitu ya, dan alam sekitarnya. Kemudian tarian juga menjadi salah satu tidak hanya sekedar ekspresi budaya, ekspresi fisik, tapi juga berfungsi sebagai bagaimana mekanisme untuk beradaptasi pada perubahan. Jadi bagaimana tarian itu adalah salah satu praktek budaya dalam masyarakat untuk mempertahankan keutuhan budayanya serta menegaskan nilai-nilai sosial yang berlaku di dalamnya. Kalau kita merujuk pada video yang tadi teman-teman, video yang tadi kan menggambarkan bagaimana tari Bidayu adalah salah satu tarian atau tradisi yang menjadi prosesi wajib pada saat perayaan Gawai. Perayaan Gawai ini adalah perayaan tahunan yang diselenggarakan oleh komunitas Dayak
di Kalimantan Barat, benar nggak? Dan melibatkan beberapa daerah yang lain. Nah, jadi tarian Bekanyar ini adalah salah satu persembahan yang wajib untuk diadakan, dan ini juga menjadi selain perekat juga menjadi media untuk mempertahankan identitas dan budaya mereka, terutama melibatkan anak-anak untuk menari. Dulu berdasarkan hasil temuannya saya, dulu waktu itu tarian itu dijadikan melibatkan orang-orang tua yang kemudian menari di dalamnya, bermusik yang menggerakkan juga musik gongnya itu dari kalangan orang tua. Sekarang itu melibatkan anak-anak. Kenapa? Karena untuk melestarikan budaya tari itu sehingga mengajarkannya kepada generasi muda. Karena penari-penari dulunya itu sudah sangat tua, bahkan ada yang sudah meninggal. Jadi sangat tidak memungkinkan sebagai penerus budaya mereka. Kalau begitu sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Imas dulu ya, karena sekian detik perbedaannya. Silakan, Kak Imas. Saya lebih ini Mbak, kalau Baik. di daerah saya itu kan Jawa Timur ya. Nah, kami itu dari situ kalau tarian kayak gini itu memang jarang. Tapi itu kita ada satu budaya yang jadi Udah rugi. ya, nah itu kan ada tariannya juga. Ya. Nah, saya tuh bingung biasanya kayak kan itu suatu budaya, tapi itu orang-orang tua yang misalnya nih kayak saya ini kan pengen join ke tradisi ke sudah lumping gitu kan, komunitas sudah lumping, tapi itu kayak dari orang tua saya itu marah, katanya itu kayak ngapain sih ikut-ikut, soalnya dia soalnya tuh dia tuh main sama hantu kayak gitu. Jadi tuh ada sebagian masyarakat yang perspektif itu jelek terhadap kesenian sudah lumping itu, gara-gara dia tuh pakai hantu gitu kan, kayak ngerasukin kita gitu. Padahal tarian itu sudah lumping itu juga ada tariannya, dan dia tuh gimana ya, kayak tadi yang saya jelaskan sebagai budaya juga gitu kan. Jadi sekarang tuh untuk pemain sudah lumping itu di kalangan muda tuh jadi kurang. Kalau yang gimana ya namanya, kalau yang benar-benar gitu, mereka nih rata-rata sekarang tuh hanya mau pas kerasukannya saja. Sudah lumping itu kan kerasukin orang. Nah, mereka tuh yang laki-laki kebanyakan. Nah, mereka tuh hanya mau pas momen meja. Mereka tuh tidak mau belajar dari awal, dari mulai tarian itu gitu. Ya, betul. Karena itu tadi dari orang tua mereka, dari nenek mereka tuh melarang kayak jangan itu sudah lumping kayak gitu. Itu tuh kayak mainnya sama setan kayak gitu. Jadi saya sendiri tuh kayak apa ya, menyayangkan dengan perspektif mereka kayak gitu. Karena kan itu dari dulu ya, dari orang tua zaman dulu dan tidak wariskan gitu. Ya, terima kasih Mas. Ini fenomena yang sering sekali kita jumpai hari ini, tidak hanya di daerah ini Mas, dari prosesi yang melibatkan kuda lumping itu, tapi memang banyak sekali kejadian dan banyak sekali hal-hal yang terjadi di sekitar kita yang dianggap sebagai suatu perilaku yang kuno. Ketika kita mempertahankan tradisi itu dianggap tidak berkembang, dianggap sebagai masyarakat yang memiliki pemikiran yang kolot, yang tidak ingin melihat perkembangan daerahnya. Padahal kalau kita melirik di sisi lain, apalagi kita sebagai pelaku budaya, seharusnya kita tidak berpikir atau memiliki perspektif yang seperti itu. Tapi kita justru menjadi agen-agen pelestari budaya dengan menyuarakan dan melestarikannya serta mengajarkannya kepada generasi muda dan adik-adik kita. Mungkin ya, kita semua yang ada di sini tidak begitu memahami dengan budaya kita sendiri sampai hari ini. Kenapa? Karena orang tua kita juga enggan mengajarkannya, ya kan? Setuju? Di sisi lain kita juga mengkonsumsi berbagai produk-produk digital hari ini yang tersedia kapanpun dimanapun dan bisa diakses dengan mudah. Itu membuat kita mulai meninggalkan budaya kita sendiri, sehingga kita tidak paham. Mungkin kita masih sering menyaksikan dan kita lihat, tetapi itu baru tataran dasarnya, permukaan saja. Kita tidak tahu makna di balik segala prosesi dan ritual itu, benar nggak? Nah, dan setuju sekali, saya pun juga merasa hal demikian. Ada lagi? Ya, ini siapkan. Silakan. Hampir sama dengan
Ya. Tapi di tempat saya dari kampung saya sendiri hampir sudah pulang apa yang tadi sampaikan, kayak ada yang dibalutin, tarian-tarian gitu. Itu masalah adat itu juga yang nggak pernah kelihatan lagi di rumah. Terus di kampung saya sendiri itu sudah dikasihkan namanya wisata. Di mana mereka itu karya-karyanya dibuat sendiri. Ada yang sudah ada itu, tapi yang bukan di Terima kasih Penny, jadi bagus sekali. Terima kasih juga Imam, bagus sekali. Jadi Penny melihat gini, salah satu upaya untuk melestarikan salah satu praktek budaya di daerah kita itu adalah dengan melibatkannya dari aspek pariwisata. Nah, sebenarnya memang pemerintah sudah berupaya untuk menciptakan namanya inventarisasi budaya. Jadi inventarisasi budaya itu adalah upaya untuk mempertahankan tradisi kearifan lokal suatu komunitas tertentu dengan cara melibatkan sektor-sektor pariwisata untuk masuk dan terlibat di dalamnya untuk menarik daya minat wisatawan selain menambah devisa daerah, pendapatan daerah secara ekonomi. Di sisi lain juga menjadi upaya untuk melestarikan kebudayaannya agar tetap terjaga. Nah, hanya saja dalam praktiknya kadang-kadang juga tidak sesuai dengan yang diinginkan dan diharapkan. Karena buktinya saya telah menelusuri beberapa daerah di Kalimantan Barat, saya menemukan beberapa objek wisata yang tadinya dimungkinkan untuk inventarisasi budaya, ternyata pengimplementasiannya tidak optimal. Seperti misalnya rusak di kanan kiri, tidak terjaga dengan baik, tidak teramah, termasuk juga mohon maaf daya keinginan masyarakat juga kurang sekali untuk mengenal budayanya sendiri. Mereka mungkin lebih senang pergi ke mall untuk berlibur, pergi ke kafe untuk nongkrong, tetapi minat untuk mempelajari budayanya di museum, di cagar-cagar budaya, bahkan ikut event-event yang melibatkan aspek budaya dan orang banyak itu tidak mereka minati. Seperti misalnya tradisi robo-robo, tradisi gawat yang sudah mulai mengalami pengurangan pengunjung misalnya. Itu artinya apa? Artinya minat dari masyarakatnya sendiri juga yang sangat minim hari ini gitu, terutama generasi muda. Karena stereotip tentang tradisi dan praktek budaya seperti itu tuh diistilahkan perilaku yang kuno, yang enggak relevan dengan perkembangan zaman hari ini. Dan itu yang sangat miris sekali. Hanya saja memang ada beberapa yang seniman di Kota Pontianak yang berupaya untuk tetap melestarikan budaya sape misalnya dengan membuat konten-konten di TikTok dan Instagram untuk menyebarkan bagaimana budaya sape itu harus mengglobal. Jadi tidak hanya memperkenalkan di kalangan muda generasi Dayak dan juga masyarakat pada umumnya, tetapi juga mencoba untuk menyebarkannya ke mancanegara. Jadi ada ketimpangan pelestarian kebudayaan memang sebenarnya. Jadi keterlibatan pemerintah dan kesadaran kita sebagai pelaku budaya seharusnya juga tersinkron dengan baik. Pemerintah memberikan fasilitas, sedangkan kita sebagai pelaku-pelaku untuk berupaya untuk melestarikan budayanya. Terima kasih. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Ya, silahkan. Ya. Mereka tuh bilang kalau tarian-tarian itu sebenarnya masih ada, cuman sudah kurang peminatnya, karena tadi mungkin mulai generasi sekarang itu udah mulai nggak berminat ke sana. Jadi kalau gadget semua itu saya melihat mereka kayak setiap hari udah main kan. Tarian kalau ada panggung itu kan sebenarnya hanya sedikit orang paling cuma orang. Betul lah. Iya betul sekali, itu fenomena yang sebenarnya sudah sering kita saksikan tetapi sangat disayangkan sekali seperti kata Imas. Nah, untuk itu teman-teman mungkin